Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Pada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami akan selalu mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat, berpengharapan, dan berserah diri kepada Tuhan. Kami akan turut mendukung dalam doa, kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 437 ayat 1. Namu barohaku di baitu hati, Yesus mari ngadia, ngasonang awot tunda meroti, Yesus mari ngadia, Yesus mari ngadia, Yesus mari ngadia. Nasonan doa untuk Yesus Allah, untuk Yesus mari ngadia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 yang berkata demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes hamba Tuhan yang sedang mengalami penderitaan karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus saat itu, dan yang terhukum oleh penguasa dunia yang saat itu berada di pulau pembuangan yaitu Pulau Patmos, Yohanes menerima penglihatan tentang kehidupan kekal yang akan dinyatakan nanti, kehidupan yang kekal di surga yang akan datang. Kehidupan yang lama yaitu kehidupan kita sekarang di dunia ini akan digantikan nanti dengan kehidupan yang baru. Pada kehidupan baru yang dinyatakan nanti saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya tiba, kota kudus yaitu Yerusalem yang baru akan turun. Kota yang berlangitkan langit yang baru, berkehidupan dengan kehidupan yang baru, bersuasanakan suasana yang baru, bersukacitakan dengan sukacita yang baru dan yang kekal. Di dalam kota kudus Yerusalem yang baru, yaitu surga, kota Allah, di sana nanti tidak ada lagi para penguasa-penguasa kegelapan. Begitu juga orang-orang yang telah memberikan dirinya menjadi hamba kegelapan, menjadi pelaku-pelaku kejahatan pada masa hidupnya. Mereka-mereka itu tidak akan diperkenankan berada di surga. Kota Yerusalem yang baru yang akan dinyatakan oleh Allah nanti. Sebab kota Yerusalem yang baru, kota yang tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan dan air mata, kota yang tidak ada lagi permusuhan, itu adalah kota Allah. Hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan Allah nanti yang akan diizinkan turut masuk ke dalamnya. Mereka akan menjadi umat Allah
dan Tuhan menjadi Allah atas mereka, dan Tuhan Allah akan selalu tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenai masa penggenapan wahyu kepada Yohanes ini, itu wahyu tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk membawa kerajaan surgawi kepada umatnya yang setia, tidaklah kita mengetahuinya tentang kapan harinya. Tetapi lewat wahyu kepada Yohanes ini, kepada kita diberitahukan bahwa bumi dan langit tempat kita berpijak sekarang ini akan berlalu, akan lenyap. Kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan penderitaan dan tekanan ini, kelak akan digantikan dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kehidupan tanpa kejahatan, kehidupan yang tidak dihuni oleh para pelaku-pelaku kejahatan. Dan para umatnya akan berada di sana, di dalam kehidupan yang baru, di kota Yerusalem yang baru, kota Allah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita semangat menanti-nantikan masa penggenapan wahyu Allah ini. Wahyu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, untuk menghadirkan kehidupan yang baru, kehidupan surgawi kota Yerusalem, kota yang penuh dengan sukacita, sukacita yang kekal dan abadi. Marilah kita menunjukkan semangat penantian kita melalui kesetiaan hidup kita kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan di dalam semua keadaan kehidupan selama kita masih berada di dunia ini sampai akhir nafas kehidupan kita. Hidup selalu berusaha untuk semakin baik di mata Tuhan. Hidup tanpa kenal lelah, tanpa kenal mundur dari kebenaran Tuhan. Sebab hanya orang yang setialah nanti yang akan dikenan Tuhan Allah untuk menjadi umatnya di Yerusalem yang baru, di kota yang tidak ada lagi penderitaan dan ratap tangis, kota yang kekal yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Marilah kita selalu berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu saat kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Marilah kita tetap setia sekalipun kita harus atau sedang menghadapi penderitaan karena iman, seperti Yohanes yang tetap setia berpengharapan akan surgawi, meskipun dia sedang berada di tengah penganiayaan dan menjadi korban kesinisan orang-orang di sekitarnya. Maka kesetiaan hidup kita masing-masing kepada Tuhan akan melayakkan kita untuk turut serta nanti berada di Yerusalem yang baru bersama-sama dengan Tuhan Allah, untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang sangat indah bersama-sama dengan Tuhan pada saat nantinya Yesus datang untuk kedua kalinya. Untuk itu jemaat Tuhan, marilah kita tampil hidup setia di hadapan Tuhan selama hidup kita sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu melindungi, memberkati, dan menyelamatkan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang masa datangnya nanti kerajaan surgawi, pada saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya, di saat Engkau Tuhan hadir membawa sukacita, membawa kehidupan yang baru nanti bagi setiap orang yang setia menantikan Tuhan, yang setia berketaatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, ingatkanlah kami selalu tentang kekekalan nanti yang akan datang, sukacita yang akan Engkau bawa kepada kami, supaya kami selalu berjaga-jaga dalam kehidupan kami ini, supaya kami selalu terjaga dari segala godaan-godaan yang ingin membuat kami terlena, membuat kami tersesat di tengah-tengah perjalanan kami di dunia ini. Ya Tuhan, lindungilah kehidupan iman kami pribadi lepas pribadi, supaya kami tetap setia kepadamu, supaya kami selalu memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk hidup selalu baru dan setia kepada kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami memohon jamahan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Jamahlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu.
Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Berkatilah Tuhan segala usaha perawatan dan pengobatan yang mereka terima, supaya semuanya itu memberikan kesembuhan menjadi kuasa penyembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan menjadi penuntun, menjadi gembala bagi mereka, untuk menjagai, untuk melindungi, untuk memimpin perjalanan hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah Engkau Tuhan memberikan sukacita, memberikan umur yang panjang dan kebahagiaan kepada mereka. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk menolong kami, untuk membebaskan kami dari segala kesesakan hidup, dari segala penderitaan, pergumulan-pergumulan kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah umat jemaat-Mu yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang berhadapan dengan beratnya tantangan-tantangan kehidupan yang menerpa hidup mereka saat ini. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Lindungilah keluarga kami, lindungilah anak-anak kami, saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, ampunilah kami dari segala dosa kami, dan layakkanlah kami untuk menerima jawaban doa-doa kami dari Tuhan. Amin.